Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus Swandi. Pada kesempatan hari masih berada di lokasi budidaya ikan gabus yang ada di Jalan Kiai Ronggo nomor 99 Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini kita masih ingin berbagi menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah ada di 0816658779 ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya seputar masalah budidaya ikan gabus berkaitan dengan pembibitan, pembesaran, pemasaran, serta pengolahan, bisa langsung menghubungi nomor di 0816658779 ya. Kita akan berusaha berbagi ya kepada teman-teman dan sahabat dunia ikan gabus dan pemirsa dimanapun Anda berada, berdasarkan pengalaman yang sudah kita jalani selama 17 tahun, dan ini dengan tujuan ya, dan dengan harapan juga bahwa para pembudidaya ikan gabus bisa lebih maju ya, bisa lebih sukses dan bisa lebih mengetahui permasalahan-permasalahan di sektor budidaya ikan gabus. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat terjadi kendala dalam hal budidaya, baik pembibitan maupun pembesaran, bisa ada solusinya. Dan dengan cepat, kalau terjadi permasalahan bisa segera diatasi. Nah, pada hari ini saya ingin sharing kepada semua mitra dari CV Minaja Lestari, terutama yang mitra pembibitan. Dalam usaha pembibitan yang teman-teman sudah jalani hari ini, sampai hari ini, mungkin saat ini ada yang baru mulai atau mungkin sudah rutin produksi bibit. Saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman para pembudidaya, terutama teman-teman di bidang pembenihan, untuk lebih serius ya. Untuk lebih serius menjalani usaha yang teman-teman sudah ambil. Ya, karena apa? Kalau kita serius pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, apapun permasalahan yang teman-teman hadapi dalam proses budidaya itu bisa diatasi manakala kita betul-betul serius. Kita mau belajar, kita mau melakukan trial terus. Karena apa? Keberhasilan itu tidak dengan mudah bisa kita capai tanpa adanya sebuah perjuangan. Jadi jangan lihat lalu wah enak ya pembibitan ya, beli induk kemudian netes bibit dijual. Ya, dalam bayangan mungkin kadang mudah sekali, enak kita membayangkan. Maka jangan sampai kadang timbul salah persepsi di antara teman-teman pembenihan. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah menyerah mengatakan wah ini janji-janji manis ya. Tidak semanis dulu kata-katanya. Ya. Nah, kalau kita hanya melihat kata-kata, kita nggak terlalu memanis-maniskan sebuah usaha budidaya. Tetapi apa yang perlu kita pahami di sini? Kita ngomong apa adanya, bahwa di sektor pembenihan ini manakala teman-teman ikut di pembenihan, beli induk, kemudian bertelur, menetas, kemudian bibitnya di usia 2 bulan sudah bisa dijual. Nah, kadang kalau salah persepsi mengatakan apa yang kita sampaikan ini sebuah kata-kata manis ya. Padahal memang kenyataannya seperti itu. Hanya saja memang dalam proses usaha budidaya tiap orang berbeda kan, tiap teman berbeda. Ada orang yang barusan induknya datang udah langsung bertelur, kemudian kutu airnya juga dimudahkan dia buat ya. Kemudian dalam proses pembenihan tidak pernah ada masalah ya. Satu yang tidak boleh terlupakan untuk teman-teman para pembudidaya adalah selain kita ikhtiar, kita mencoba, jangan lupa kita berdoa. Ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rezeki kepada kita. Jangan sampai itu terlupakan. Ini yang paling penting yang tidak kadang teman-teman abaikan. Ini jangan sampai lupa ya. Karena apa? Sebaik apapun kita usaha, karena sang penentu, sang pemberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini, yang menjamin semua rezeki makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk kita. Dan yang perlu dipahami juga, kita usaha ya, usaha yang kita jalan ini hewan bernyawa ya, binatang bernyawa. Tentu kalau nggak hidup ya mati, itu aja. Makanya dalam proses mulai usaha ini juga harus betul-betul diseriusi.
disayangi, disukai, bukan hanya membayangkan yang enak-enak, alah mudah ya, yang penting dapat uang, bukan uang tujuannya. Sayangi dulu, suka dulu. Ya, ini penting ditanamkan dalam hati kita. Oh, saya menyayangi ikan gabus, saya suka dengan ikan gabus. Kelihatan dari apa yang ada di lapangan. Ya, kalau misalkan kita lihat orang itu sayang atau tidak, kelihatan dari kolamnya. Ya, kolamnya nggak pernah dibersihkan. Bagaimana mau bilang sayang dengan ikan? Bagaimana ikan itu akan memberikan rezeki kepada kita? Kita saja nggak sayang. Ngasih makannya jarang-jarang. Itu juga bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan kita mendapatkan rezeki dari situ. Ya. Jadi sayangi dulu penting ya. Selain tadi kita harus berdoa, kita juga sayang dengan apa yang kita jalani ini. Ya, manakala ikannya sakit, segera dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau airnya kotor, nanti diganti biar menjadi lebih bersih lagi. Ya. Dan tidak usah mencari kambing hitam manakala kita ada masalah. Karena apa? Kalau kita pengen jadi orang yang berhasil dalam usaha budidaya, jangan mencari kambing hitam sana-sini salahkan. Ya, sana-sini disalahkan, nggak perlu ya. Karena bagaimanapun semakin kita itu menjalani usaha budidaya perikanan, pikiran kita itu nggak pernah tenang. Pikiran kita itu selalu berjam-jam kemana-mana, mikirin yang ndak-ndak. Hasil kita tidak akan maksimal. Ya, fokus dengan yang teman-teman jalani, dan yakinlah suatu masalah itu pasti ada solusinya. Ya, semua masalah dalam usaha budidaya ada solusinya. Yang ada adalah teman-teman mau jalan terus apa menyerah itu aja. Kalau baru 1 bulan budidaya, 2 bulan, mati 10, mati 100, mati 1000, udah menyerah, kalian tidak akan pernah bisa berhasil. Ya. Karena seperti bayi itu kalau jalan merangkak, kemudian dia jatuh, tersungkur, jalan lagi, berdiri, jatuh lagi. Akhirnya dia bisa berlari. Coba kalau bayi itu tidak mau merangkak, jatuh, tidak merasakan dia jatuh, dia tidak akan pernah bisa berlari. Sama halnya kita usaha budidaya, apalagi bernyawa ini. Pasti mati. Ya, jangan sampai hanya mati sekali, 2 kali udah menyerah. Ya, bikin kutir nggak jadi menyerah. Ya, minta balik duit, kan gitu. Ya, baru sekali nyoba kutir 2 kali, 3 kali, 10 kali gagal, nggak berhasil, menyerah. Ngomongnya ndak. Negatif kepada Pak Suwandi, negatif pada perusahaan. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini yang penting untuk teman-teman pahami dalam usaha budidaya. Ya, saya menjalani usaha ini juga bukan serta-merta lalu enak begitu saja, enggak. Ya, resikonya cukup besar, tapi apa? Dalam proses perjalanan waktu kita mencari solusi. Dalam usaha budidaya ini tidak ada orang yang ahli, tidak ada orang yang hebat. Yang ada adalah orang yang memang sering melakukan, jam terbangnya tinggi, sehingga apa? Kebiasaan-kebiasaan itu akan diulang-ulang terus. Ya. Ini yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami sama-sama. Ya, itu saya harapkan kepada teman-teman para pembudidaya yang bergabung dengan mitra CV Minajaya Lestari untuk betul-betul serius. Ya, kalau misalkan bertelur gagal, bertelur netes mati, bertelur netes mati, cari solusinya, apa masalahnya? Ya. Dan apa? Kalau misalkan penjenengan semua teman-teman para pembudidaya di kantor CV Minajaya Lestari udah buka tiap hari, ada staf yang ada di kantor. Ya, mereka juga sudah mempunyai ilmu di sektor budidaya. Mau datang juga oke, mau Kang Senan, mau janjian dengan Pak Suwandi juga silahkan, diatur waktunya. Kita diberikan waktu, berikan kesempatan untuk membantu teman-teman para pembudidaya agar lebih berhasil di situ. Ya, ini himbauan kepada teman-teman. Kemudian seriusi saja. Jalani dengan sebaik mungkin apa yang jenengan usahakan. Jangan mudah menyerah, ya kan? Saya usaha pertama juga tidak langsung enak. Saya 2 tahun pertama nggak dapat apa-apa. Dicemooh orang, dihina orang, dibully orang, dikata-katain nggak baik sama orang. Karena apa? Mereka melihat bahwa kamu tidak akan pernah bisa berhasil dalam usaha ini. Tetapi apa? Kalau kita mau serius, kita mau tekuni, pasti ada keberhasilan di situ. Dan apa? Jangan pernah dengarkan omongan orang. Ya, orang itu kadang ya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Yang menjamin hidup dan rezeki kita itu bukan karena orang lain.
Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam dunia ini. Dia menjamin kehidupan dan keberhasilan kita. Itu saja himbauan saya kepada teman-teman para pembudidaya, terutama yang bermitra dengan CV Minahaja Lestari. Ya, saling baik sangka. Ya, kalaupun toh misalkan dalam usaha ini ada kendala-kendala, kami pun juga mengalami kendala. Ya, entah yang bibitnya baru mau dikirim mati, ya kan? Indukan yang sudah disiapkan mati juga bisa terjadi. Semuanya serba mungkin. Ya, yang penting apa? Kami selaku perusahaan tidak akan mengabaikan namanya mitra. Kalaupun toh mitra itu belum mendapatkan bagiannya dari hasil, sabar ya. Kalau Anda belum mendapatkan hasil dari usaha budidaya ini, sabar dan terus jalani. Ya, kita akan support untuk keberhasilan Anda semua. Orang-orang yang serius, orang-orang yang tekun yang akan mendapatkan apa yang dia perjuangkan. Ya, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ya, jangan pernah menyerah karena keberhasilan itu tinggal selangkah lagi. Ya, kalau teman-teman sudah melangkah yang ke-5, tinggal lanjutkan aja untuk langkah sampai ke-10. Kalau Anda mundur, jarak untuk keberhasilan itu semakin jauh. Ya. Oke ya, udah kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting tetap semangat. Himbauan kepada teman-teman para pembudidaya yang bergabung dengan CV Minahaja Lestari. Sehat selalu dan jangan pernah menyerah untuk sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.